Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan, pada ibadah hari ini di minggu ketiga di bulan Mei, saya bersyukur secara pribadi bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu jemaat di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah minggu ini. Dan saya ingin kita semua adalah jemaat yang mau belajar firman. Amin. Bapak Ibu mau belajar firman? Ya, kita semua mau belajar akan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu damai. Apa Bapak Ibu? Damai. Bapak Ibu dan saya pasti menginginkan damai, bukan? Ya, kita semua pasti menginginkan damai. Saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu pada khotbah sebelumnya ya tentang semua orang ya di dalam dunia ini menginginkan segala sesuatu, ya, menginginkan rumah, ya, menginginkan mobil, menginginkan kendaraan, menginginkan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Namun kalau semua yang kita inginkan itu tercapai, jika tidak ada damai, maka semua menjadi tidak berarti. Bapak Ibu dan saya boleh memiliki segalanya, tapi kalau tidak ada damai, kita tidak bisa menikmati segalanya. Kita baca dua bagian firman Tuhan yang saya siapkan. Yang pertama dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Saya rindu ini yang akan membaca kaum ibu ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kemudian untuk kaum bapak disiapkan Yohanes 14 ayat 27. Kaum bapak menyiapkan Yohanes 14 ayat 27. Kaum ibu Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. Dimulai dari kaum ibu dulu, Matius 11 ayat 28 sampai 30. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab aku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Selanjutnya kaum pria 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Saya lagi, temanya apa tadi? Damai. Ya. Setiap manusia yang hidup dalam dunia ini pasti menginginkan rasa damai. Apa ada yang tidak ingin rasa damai? Angkat tangan. Ada di antara Bapak Ibu yang tidak menginginkan damai? Ya, tidak ada ya. Saya dan Bapak Ibu pasti menginginkan damai dalam hati. Baik yang tua maupun yang muda, laki-laki maupun perempuan, kaya ataupun miskin, pasti menginginkan damai dalam hati. Amin. Tetapi mari kita belajar, ada fakta Bapak Ibu, bahwa pada umumnya manusia justru tidak memiliki damai dalam hatinya. Yang ada dalam dirinya adalah kekhawatiran, kekecewaan, kecemasan, ketakutan, kesumpekan, hati yang kosong dan sebagainya.
Loh, Bapak Ibu saya ingin tanya, Bapak Ibu pernah mengalami kekhawatiran? Angkat tangan yang pernah mengalami kekhawatiran. Yang mengalami kekecewaan, angkat tangan. Oh, ada yang tidak mengalami kekecewaan? Semua mengalami ya? Kecemasan. Iya, ternyata memang benar ya. Fakta membuktikan bahwa sebenarnya yang seringkali dialami oleh manusia adalah sesuatu yang negatif. Sesuatu yang negatif. Kita lihat Amsal 14 ayat 13. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Alkitab dengan jelas mengatakan, Bapak Ibu, di dalam tertawa pun hati dapat merana. Di dalam tertawa, ya. Apakah Alkitab ini hanya omongan tanpa bukti? Ya, tentunya tidak. Kita percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Ya, Alkitab itu adalah kebenaran. Mari kita poin yang pertama yang akan saya bahas, ada banyak cara yang ditempuh manusia untuk mencari damai. Ya, jadi ada banyak cara yang dilakukan atau ditempuh oleh manusia supaya memperoleh damai itu. Manusia yang tidak memiliki damai lalu berusaha untuk mendapatkan damai, dan mereka berusaha dengan bermacam-macam cara. Yang pertama, manusia berusaha untuk bebas. Ya, manusia berusaha untuk bebas. Mereka berpendapat bahwa yang menyebabkan manusia tidak bahagia dan tidak damai itu adalah batasan-batasan dalam hidup mereka. Jadi misalnya di gereja ini, ya, ada yang namanya jadwal atau persekutuan ibadah, sudah diatur. Hari Senin ibadah apa, Selasa, Rabu, Kamis, Minggu ada ibadah. Nah ini kan kalau kita mau berpikir, ini kayak semacam batasan Bapak Ibu. Ya, di saat orang-orang dunia di hari Minggu itu menggunakan hari Minggu untuk berlibur bersama keluarga, namun kita sebagai orang percaya harus pergi ke gereja. Tapi saya percaya bahwa bagi orang percaya itu bukan batasan ya. Tapi bagi mereka yang tidak percaya itu batasan. Ya. Jadi ibadah itu termasuk sesuatu yang membatasi. Harusnya saya hari Minggu itu pergi ke pantai, tapi kenapa harus ibadah? Ya kan? Akhirnya saya tidak bisa menikmati hari Minggu. Hari Minggu itu hari libur saya pakai untuk ibadah. Itu orang yang tak percaya Bapak Ibu. Tapi bagi orang yang percaya, hari Minggu ibadah itu sesuatu yang sangat penting dan harus dilakukan. Nah, di sekolah guru, dosen membatasi, ya. Kemudian di rumah orang tua membatasi. Anak perempuan tidak boleh pergi malam hari. Saya ingat betul pada saat saya dengan Elis masih pacaran, ya. Saya itu pernah pamit kemana gitu ya, terus ibu itu udah ngechat Elis, kamu di mana? Ini udah jam berapa? Terus akhirnya setelah Elis memberitahu saya ya ayo kita pulang. Padahal saya masih pengen berlama-lama, ya. Saya masih pengen berlama-lama, tapi ibu sudah tanya-tanya. Itu artinya memang orang tua itu memikirkan tentang anaknya, ya. Memikirkan tentang anaknya, ya. Dan kemudian di dalam kehidupan bernegara, ya, sebagai anggota masyarakat, undang-undang itu membatasi. Undang-undang membatasi, ya. Di gereja firman Tuhan juga membatasi. Seakan-akan ya membatasi. Nah, jadi manusia itu seringkali mengira
bahwa yang menyebabkan hidup mereka tidak enak, tidak bahagia, tidak damai, itu adalah batasan-batasan. Ya. Maka kalau kita ingin senang, manusia ingin bahagia, manusia ingin damai, ya manusia harus membuang semua batasan itu. Ya. Manusia harus membuang semua batasan itu dan hidup secara bebas. Nah, bagi pandangan orang Kristen, apakah semua batasan-batasan yang ada di dalam gereja ini adalah sesuatu yang harus kita buang? Tentunya tidak, ya. Jadi kita percaya bahwa firman Tuhan, ya, itu sesuatu yang penting, meskipun seakan-akan firman Tuhan itu membuat kita itu jadi pergerakannya tidak sebebas, ya, tidak bisa bebas. Karena mau ngelakuin A, kita perlu lihat firman Tuhan membenarkan tidak, ya kan? Firman Tuhan membenarkan tidak. Kalau firman Tuhan membenarkan, kita lakukan. Tapi kalau firman Tuhan tidak membenarkan, tidak boleh kita lakukan. Misalnya dalam jualan, ya, di dalam jualan, di dalam berjualan, ya. Jadi ada saat biasanya itu ada aturan, ya, kalau mau jualan berapa persen keuntungan yang harus diperoleh, ya. Nah, kemudian karena merasa bahwa saya kurang sekali, ya, saya tidak mendapat keuntungan yang lebih. Harusnya keuntungan dari setiap satu barang itu misalnya 500 atau 1000, kemudian karena ingin keuntungan lebih malah diambil 5.000 atau 10.000. Harusnya harga barangnya 20, kemudian dijual 30. Nah, ini sesuatu yang memang menggiurkan, Bapak Ibu, ya, menggiurkan. Tapi orang percaya harus memikirkan sebelum melakukan. Yang akan saya lakukan ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau yang saya lakukan ini sesuai dengan firman, maka saya benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau tidak, itu tidak benar dan itu sesuatu yang membuat saya berdosa. Nah, Bapak Ibu, ada sebagian orang menganggap bahwa batasan-batasan itu yang membuat rasa damai, bahagia itu sirna atau hilang dari diri kita. Apakah benar? Nanti saya sampaikan jawabannya. Jadi yang pertama, manusia berusaha untuk bebas, ya. Kemudian kita baca Pengkhotbah 2 ayat 10 sampai 11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan itu, dengan jeripayah lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjadi angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Bapak Ibu tahu penulis Pengkhotbah itu siapa? Salomo. Salomo itu terkenal sebagai orang yang bijaksana, ya. Dia bijaksana, kemudian dia takut akan Tuhan, dan dia menulis dalam kitab Pengkhotbah ini bahwa semua adalah sia-sia dan usaha menjadi angin. Nah, Bapak Ibu, negara yang paling bebas, ya, negara yang paling bebas sementara itu negara Amerika Serikat, ya. Negara menjamin kebebasan warganya itu di Amerika Serikat, Bapak Ibu. Ya, jadi mau melakukan apa saja bebas. Maka jangan heran LGBT itu terlalu banyak, ya, di Amerika, ya. Kemudian Bapak Ibu, setiap orang itu pasti pegang senjata, tidak seperti di Indonesia.
Kalau di Indonesia itu ya hanya tentara atau polisi yang bisa pegang senjata. Jadi peredaran senjata itu bisa dimiliki ya oleh setiap orang yang ada di Amerika. Bebas, negara tidak terlalu membatasi. Ya. Beda kayak Indonesia. Kalau Indonesia itu kan adalah negara hukum, meskipun di realitanya juga kadang hukum tidak berlaku. Namun ya di Amerika ini negara yang bebas. Namun ada survei, ya ada survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang menunjukkan bahwa obat yang paling diminati adalah obat penenang. Jadi obat penenang itu laku di mana-mana. Padahal ini di negara yang bebas, mau melakukan apa saja bebas. Mengapa mereka masih mencari obat penenang? Artinya tidak tenang kan? Ya, tidak tenang, beli obat penenang supaya tenang. Loh, katanya negara bebas, melakukan apa saja bebas, seks bebas di mana-mana, LGBT boleh, mau ibadah tidak apa-apa, pegang senjata bunuh orang tidak apa-apa, ya, dan lain sebagainya. Tetapi survei membuktikan bahwa di Amerika Serikat obat yang paling laris adalah obat penenang. Jadi ini menurut saya sebagai bukti bahwa kebebasan itu tidak selalu menjamin rasa damai. Ya. Jadi kebebasan tidak selalu menjamin rasa damai. Kemudian poin yang kedua, manusia berusaha untuk mengejar kepandaian. Sebagian besar orang mengira bahwa yang menyebabkan hidup itu tidak enak, tidak bahagia, tidak damai adalah karena mereka tidak mempunyai kepandaian. Ya, jadi saya tidak akan bahagia, tidak akan enak, ya, tidak akan damai kalau saya tidak pandai. Mengapa? Karena dengan mempunyai banyak pengetahuan atau ilmu, maka manusia akan senang, ya, manusia akan senang bisa menjadi orang pintar, bisa dipakai ya di mana-mana. Orang pintar kan ya dipakai. Benar Bapak Ibu? Jadi orang pintar itu mesti akan menduduki jabatan-jabatan tinggi. Ya, presiden, ya, kemudian menteri. Tidak ada yang orang bodoh di situ ya Bapak Ibu ya. Adakah presiden yang bodoh? Rakyat milih presiden yang tidak tahu apa-apa? Tidak mungkin ya. Atau presiden memilih menteri yang tidak tahu apa-apa? Itu juga tidak mungkin. Pasti orang-orang yang memiliki jabatan tinggi adalah orang-orang pintar, ya. Nah, dengan kepintaran mereka bisa memenuhi segala kebutuhannya. Kalau segala kebutuhannya terpenuhi, maka rasa bahagia dan damai itu akan mereka rasakan. Mari kita baca Pengkhotbah 1 ayat 17 sampai 18. Pengkhotbah 1 ayat 17 sampai 18. Saya akan baca. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha mencari angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Ya, memperbanyak pengetahuan justru memperbanyak kesedihan. Mengapa? Yo, karena pasti menyita waktu ya dalam belajar, bertahun-tahun belajar, menguras pikiran ya di dalam belajar dan lain sebagainya. Jadi Alkitab memberikan jawaban kepada kita bahwa sesungguhnya pengetahuan itu juga tidak menjamin seseorang bisa merasa bahagia. Tadi dikatakan di ayat 18, memperbanyak pengetahuan justru memperbanyak kesedihan. Ya Bapak Ibu, tentu yang dimaksud bukan berarti bahwa kita tidak boleh belajar, ya.
Bukan berarti bahwa di dalam pengetahuan itu, di dalam memperbanyak pengetahuan itu, ya justru kita akan mengalami banyak kesedihan. Tidak berarti bahwa kita tidak boleh belajar. Ya, kita harus terus-menerus belajar. Ya. Namun jangan sampai karena mengejar kepandaian, kemudian kita menganggap bahwa ya rasa damai itu kita dapatkan melalui kepandaian. Itu motivasi yang salah. Ya. Jadi kepandaian itu kan diberikan oleh Tuhan. Ya. Kepandaian itu diberikan oleh Tuhan untuk kita, dan saya percaya bahwa bukan kepandaian yang membuat kita bahagia, tapi Tuhannya, ya, Tuhan yang membuat kita bahagia. Kemudian poin yang ketiga, manusia berusaha untuk menjadi populer atau kaya. Sebagian besar orang mengira bahwa ya mereka tidak bahagia karena miskin. Ya. Jadi karena miskin, ya tidak bisa berbuat banyak, ya tidak bisa berbuat banyak. Mau beli ini, mau beli itu, ya tidak bisa. Saya tidak punya duit, ya. Kemudian mau sekolahkan anak, ya repot. Ya, anak mau minta di SMA 1, tapi saya biayanya tidak ada. Kemudian mau cari kerja juga ya repot, ya, dan lain sebagainya. Sehingga sebagian besar orang mengira bahwa dengan mereka menjadi populer atau kaya, maka kebahagiaan atau rasa damai itu pasti akan ada dalam hati mereka. Nah, Bapak Ibu tahu seorang petinju bernama Muhammad Ali. Sekarang sudah pensiun mungkin ya. Biasanya ya bapak-bapak yang usianya di atas 80 tahun itu pasti kenal dengan orang ini. Mungkin Muhammad Ali itu seangkatan sama Mike Tyson, ya. Ya, Muhammad Ali pernah mengadakan suatu percakapan dengan seorang penginjil bernama George Foreman. Ya, George Foreman ini mengatakan kepada Ali mengatakan kepada Foreman, ya, bahwa ia tidak mempunyai damai. Ya. Jadi Muhammad Ali tadi menyampaikan ke Foreman penginjil ini, saya tidak punya damai. Ya. Kemudian Foreman menginjili dia dan mengatakan bahwa dengan percaya kepada Kristus, maka kamu akan mendapatkan damai. Bapak Ibu, seorang petinju itu kan mesti gajinya besar, ya. Pasti punya rumah, ya, pasti punya kendaraan, mau beli apa saja hari ini mendapatkannya. Ya. Menginginkan apa saja tidak perlu berlama-lama seperti saya, harus berdoa dulu baru mendapatkannya. Tetapi Ali sendiri mengakui bahwa saya tidak punya rasa damai. Ya. Selanjutnya yang keempat, manusia berusaha untuk mencari kesenangan. Manusia sebagian besarnya berpikir bahwa hati yang tidak bahagia itu harus dihibur. Dengan cara bagaimana? Ya pesta, makan, diskotik, pergi nonton film, bioskop, shopping, jalan-jalan, dan lain sebagainya, termasuk narkoba. Ya, karena mereka menganggap ya hati yang tidak damai itu perlu dihibur dengan melakukan sesuka hatinya. Ya. Nah, memang mungkin Bapak Ibu, saya percaya kita juga termasuk pernah melakukan ya beberapa bagian ini ya. Misalnya pesta, ya. Kemudian apalagi jalan. Kemarin pergi ke mana itu Solo. Tapi tujuannya ke Solo kita kemarin itu adalah beribadah ya. Nah, kemudian apalagi menonton bioskop, pergi senang-senang dengan teman-teman sekolah dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu pernah tidak memikirkan atau merenungkan apakah setelah melakukan semua itu kita akan mendapatkan sesuatu
suatu damai yang tidak berubah atau bertahan. Ya. Mungkin hati kita bisa senang, tetapi kesenangan itu bisa berubah. Ya. Kesenangan itu memang kita perlukan, tetapi kesenangan demikian adalah kesenangan yang sementara, bisa saja berubah. Seperti yang saya alami, pergi piknik, senang-senang di sana, pulang rumah hitung duit. Saya tanya kayak duitnya saya berapa nih? Tadinya senang-senang ya, loh berasnya entek, waduh, ye. Terus listriknya piye? Ya bentar lagi habis, aduh. Tiba-tiba langsung tet, lihat merah, aduh, ya. Jadi yang tadinya seneng-seneng, sekarang malah aduh mumet, ya. Mikir apa yang akan saya lakukan setelahnya, ya. Jadi memang tidak tidak bertahan, ya. Kesenangan seperti itu tidak bertahan. Nah, Pengkhotbah 2 ayat yang ke-8, ya. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundi. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku, itulah buah segala jeripayaku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mengalami Salomo, penulis Alkitab Pengkhotbah ini, sudah mengalami, ya. Dia berusaha mati-matian supaya mendapatkan segalanya, tetapi dia mengakui bahwa semuanya adalah kesia-siaan. Nah, Bapak Ibu, semua hal tadi dari poin 1 sampai poin 5, apakah hal-hal tersebut memberi kebahagiaan atau kedamaian dalam diri kita? Tadi senang-senang. Kemudian apalagi Bapak Ibu masih ingat? Apa? Menghibur diri, hidup bebas, punya kepandaian, punya kekayaan. Pertanyaan saya, semua itu bisa menjamin Bapak Ibu dan saya merasakan bahagia yang sejati? Jawabannya adalah tidak. Kalau bahagia yang sementara, jawabannya iya. Karena semua memang membuat kita itu bahagia. Ya benar, bahagia. Tapi ingat, sementara. Jadi yang kita perlukan sebenarnya bukan bahagia yang ada dalam dunia ini, ya Bapak Ibu. Bahagia yang ada dalam dunia yang kita rasakan sekarang sampai kita menjalani hidup sampai kita mati, itu adalah bahagia yang sementara. Bahagia turun, tidak bahagia. Bahagia lagi, turun lagi, tidak bahagia. Itu terus. Ya, kita akan menjalani perputaran itu terus. Ada saat bahagia karena memiliki sesuatu, ada saat di mana kita tidak bahagia. Itulah bahagia yang diberikan dunia. Tetapi bahagia atau damai yang diberikan dunia itu berbeda dengan damai yang diberikan Tuhan. Secara sadar atau tidak, setiap manusia pernah melakukan cara-cara yang saya sebutkan tadi di atas, ya, supaya memperoleh rasa damai. Tetapi cara-cara itu tidak mungkin memberikan damai yang sejati. Kita perlu tahu bahwa ada sumber atau ada penyebab mengapa manusia tidak merasakan damai. Mari kita mencari sumber ketidakdamaian dan
kita berusaha untuk membereskannya. Dan kita harus tahu kan, mengapa sih kita ini sering tidak damai, penyebabnya apa. Kemudian kita juga harus mencari tahu solusinya apa. Sumber ketidakdamaian. Apa sebabnya manusia menjadi tidak damai? Apakah pada saat Tuhan menciptakan manusia sudah seperti itu? Tidak, ya. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 31. Apakah benar karena Tuhan menciptakan kita sudah sejak awal seperti itu, kita tidak merasa damai? Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Garis bawahi, sungguh amat baik. Bukan sungguh amat tidak baik ya, tetapi sungguh amat baik. Artinya Tuhan mendesain kehidupan manusia dari awal itu sungguh amat baik, ya. Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia, ya, dan membuat manusia itu mengalami ketidakdamaian, ya. Ini sesuai dengan ayat firman Tuhan. Jadi mula-mulanya semua baik. Manusia Adam dan Hawa itu bahagia dan damai. Namun kalau kita baca Kejadian 1, Kejadian 2, masuk ke Kejadian 3, inilah jawabannya. Kejadian 3 itu membahas tentang apa Bapak Ibu? Kejatuhan manusia dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa. Inilah yang menjadi penyebab manusia kehilangan damai sejahtera di dalam dirinya. Manusia putus hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Allah yang suci tidak bisa bersekutu dengan manusia yang berdosa. Dan putusnya hubungan dengan Allah ini menyebabkan manusia mengalami berbagai pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Tadi saya sudah sebutkan. Ketakutan, rasa malu, dan segala sesuatu yang bersifat negatif. Bapak Ibu, kalau kekhawatiran ada dalam hati kita, rasa damainya ada juga enggak? Secara bersamaan, ada kekhawatiran, ada rasa damai. Pasti kalau ada kekhawatiran, rasa damai itu pergi. Kalau ada kesedihan, ya tidak damai. Ada kegelisahan, tidak damai. Ada kemarahan, tidak damai. Jadi pada saat manusia mengalami sesuatu yang negatif itu, maka rasa damai itu pergi. Dan penyebabnya adalah dosa. Penyebabnya apa Bapak Ibu? Dosa. Dosa itu yang membuat manusia kehilangan damai, sukacita. Jadi penyebabnya adalah dosa. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi. Bapak Ibu, sepeda motor yang kita miliki ya, yang kita sering pakai, bahkan kita bawa hari ini pergi ibadah di tempat ini, itu menggunakan ban yang diisi pakai apa? Pakai apa? Ban, pakai angin. Kalau saya mau isi pakai air bisa nggak? Atau saya cor biar kalau jalan itu nggak mudah gembos. ya, saya juga sempat pernah mikir ya, benar juga kalau dicor kan, ya saya nggak perlu tambal ban, tapi tetap tidak enak. Nah, mengapa Bapak Ibu? Kalau saya ganti dengan sesuatu yang lain, misalnya saya ganti dengan oli, perlu berapa ember oli ya untuk mengisi satu ban itu. Ya. Kemudian air perlu berapa jergen ya? Ya. Mengapa menjadi tidak enak? Ada yang bisa menjawab? Karena tidak sesuai dengan apa? Rencana awal orang yang buat. Orang yang buat itu kan mesti belajar, ya toh. Dia pikir, dia pasti sudah mencoba berkali-kali sampai dia menemukan jawaban, dan dia membuat ban yang diisi dengan angin. Kalau diisi dengan yang lain tidak bisa. Ya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mendesain kita, Tuhan menciptakan kita, Tuhan membuat kita manusia ini ya, dengan rencana awal, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Nah, di dalam persekutuan dengan Tuhan kita merasa adanya relasi, kita merasa adanya kedamaian. Apabila manusia tidak lagi ada dalam persekutuan itu, maka manusia tidak mungkin bisa merasakan damai. Benar? Seperti tadi, ban. Kalau saya mau isi dengan oli bisa saja, tapi tidak mengenakan. Kalau saya mau isi dengan air bisa, tapi tidak mengenakan. Harus dengan angin. Demikian juga dengan persekutuan kita. Kalau kita mau cari kedamaian di dalam kekayaan, tidak bisa. Di dalam kesenangan tadi tidak bisa. Di dalam apa lagi? Hiburan tidak bisa. Hanya pada saat ada persekutuan dengan Tuhan, disitulah rasa damai yang sejati akan kita alami. Amin. Rasa damai yang sejati kita temukan hanya pada saat kita bersekutu dengan Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada rasa damai. Seorang filsuf bernama Agustin itu mengatakan, ada lubang kecil di dalam hati manusia yang tidak bisa ditutupi dengan apapun, hanya bisa ditutupi dengan Kristus. Jadi di hati manusia itu, gambaran dari seorang filsuf ini, ada lubang yang tidak bisa diisi dengan kekayaan, kesenangan, hiburan, hanya bisa ditempati oleh Kristus, sehingga manusia itu bisa merasakan rasa damai. Yesaya 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Kemudian di dalam Yesaya 57 ayat 20 sampai 21. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik, itu firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, setelah manusia jatuh dalam dosa, tadi ya, kejatuhan manusia dalam dosa di dalam Kejadian pasal 3, hidup manusia itu menjadi kacau balau. Kejahatan pertama yang dilakukan manusia yaitu apa? Saudara kandung membunuh saudara kandung. Siapa membunuh siapa? Habel membunuh Kain, membunuh Habel. Ya. Kejahatan pertama yang dilakukan manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Dan Alkitab menjelaskan, bahkan sampai hari ini, Bapak Ibu dan saya tidak perlu heran, kejahatan ada di mana-mana karena dosa. Jika dosa tetap ada, maka tidak akan mungkin bisa menyingkirkan kejahatan. Tidak akan mungkin. Meskipun kita berdoa, memohon mati-matian kepada Tuhan, menangis darah, meminta kejahatan pergi dari dunia ini, kalau dosa tidak dibereskan sampai dunia ini berakhir, kejahatan itu akan tetap ada. Kecuali dosa dibereskan, baru manusia tidak lagi hidup di dalam kejahatan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dosa itu menjadi penyebab manusia kehilangan rasa damai. Nah, sekarang kita mau lihat usaha membereskan. Ya. Kalau kita sudah tahu penyakitnya apa, ada yang kerja bengkel enggak? Bapak Ibu ada yang bekerja sebagai seorang montir bengkel atau tukang, Mas Indra? Ya. Biasanya kan di dalam bekerja mesti pernah menemukan keganjalan tertentu kan? Dan berusaha bagaimana mencari tahu ini saya harus lakukan apa ya, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan sehingga saya menemukan
jawaban, solusi untuk memperbaikinya, ya, di dalam bekerja. Nah, demikian juga pada saat kita tahu bahwa dosa itu membuat kita kehilangan rasa damai, maka kita perlu tahu juga apa solusi supaya saya tetap bisa merasakan damai dalam hati saya. Nah, ada cara-cara yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan memberikan caranya bagaimana supaya kita membereskan dosa-dosa kita, ya. Yang pertama, kita harus datang percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Tadi di awal kita baca Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini adalah undangan atau ajakan, ya, kepada orang yang letih lesu dan berbeban berat, orang yang menderita, orang yang tidak bahagia, orang yang gelisah, orang yang tidak damai, untuk datang kepada siapa? Yesus. Marilah kepadaku. Terus setelah kita datang, dia janji apa? Ia akan memberikan kepada kita kelegaan atau damai bagi yang mau atau bersedia datang kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita harus senantiasa datang kepada Yesus pada saat di mana mungkin kita mengalami sesuatu yang berat dalam hidup kita. Penderitaan saya dan Bapak Ibu bisa berbeda, ya, tidak sama. Penderitaan Bapak Ibu dan penderitaan saya mungkin ada yang sama, ada yang berbeda, ya. Nah, mari kita datang kepadanya. Termasuk tadi dosa yang sudah kita lakukan. Saya ingin tanya, hari ini yang tidak melakukan dosa siapa? Ada yang tidak melakukan dosa hari ini? Ya, ini butuh perenungan secara pribadi, ya. Bapak Ibu, ada firman Tuhan mengatakan, ya, bahwa pada saat kita mau makan tidak berdoa itu juga dosa. Sesuatu yang kelihatannya sepele tetapi sebenarnya sudah memberikan penegasan kepada kita bahwa itu adalah dosa. Siapa yang tadi pagi sarapan belum berdoa, langsung makan, ngambil langsung makan, Bapak Ibu yang melakukan itu sudah dosa. Kemudian di dalam hati kelihatannya senyum-senyum, di dalam hatinya nunggu sebentar. Oh, kamu datang lagi, menjekelkan, melihat apa namanya? Oke, ini tanda-tanda harus berhenti, ya. Ya, kemudian ya tadi di hati, ya. Saya itu merenungkan begini, Bapak Ibu. Saya itu sebenarnya tidak mau berpikir negatif tentang seseorang, ya. Tidak mau, saya secara pribadi. Tapi saya itu menyadari terkadang, ya, itu pada saat orang menyakiti saya, itu otomatis pikiran saya udah negatif. Itu otomatis, ya. Tidak usah orang ngomong lah. Tiba-tiba itu muncul dalam hati saya, pikiran saya,
sesuatu yang negatif yang membangkitkan marah dalam hati saya. Ya, saya seringkali kalau sudah begitu tuh ya Tuhan berikan saya kesabaran. Karena memang itulah kehidupan manusia berdosa. Jadi firman Tuhan itu mengatakan bahwa hati kita itu udah condong ke hal-hal yang negatif atau yang jahat, ya. Nah, pada saat kita mengalami beban berat, penderitaan, hati yang tidak damai, kita harus datang kepada Yesus, percaya kepadanya, ya. Percaya bahwa Dia adalah sumber dari damai sejahtera kita. Hanya Yesus yang bisa memberikan damai. Bapak, Ibu, dan saya tidak akan menemukan damai yang sejati di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan jelas mengatakan, Bapak Ibu, kalau kita sudah dibenarkan dalam iman, maka otomatis kita hidup dalam damai sejahtera. Kita kan orang berdosa. Orang berdosa itu kan tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Apa yang mau kita berikan kepada Tuhan sebagai orang berdosa, ya, untuk menyenangkan hatinya? Saya rasa tidak ada. Yesaya mengatakan kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar kata kain kotor itu, maaf ya, yang dimasukkan adalah pembalut wanita pada saat haid. Datang kepada Tuhan bawa pembalut, Tuhan, ini kesalehan saya ini, perbuatan baik saya ini. Itu saya memberi gambaran seperti itu, ya. Yesaya jelas mengatakan bahwa kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Karena apa, Bapak Ibu? Karena dosa tadi. Jadi dosa itu sudah merusak, ya, hidup manusia, dan Tuhan sangat membenci dosa, ya. Tuhan sangat membenci dosa. Maka kalau Bapak Ibu dan saya sampai hari ini masih menggenggam dosa, segera lepaskan, Bapak Ibu. Kalau masih tetap digenggam, ya sampai kapanpun rasa damai tidak akan pergi, ya, rasa damai tidak akan pernah kita rasakan, ya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak tahu satu-satu. Mungkin ada yang sampai hari ini masih menyimpan dendam kepada satu sama lain. Mungkin ada yang masih memikirkan sesuatu yang negatif kepada satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu masih melakukannya, saya dan Bapak Ibu itu tidak akan pernah merasa damai. Sebab kebencian menghilangkan rasa damai, kemarahan menghilangkan rasa damai, kekecewaan menghilangkan rasa damai. Maka Tuhan ajarkan kita untuk mengampuni. Kalau orang berdosa kepada kita, ya ampuni. Ampuni dia, kasihi dia, sama seperti kita diampuni dan dikasihi oleh Tuhan. Maka pada saat hari-hari selanjutnya kita akan merasakan rasa damai, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita harus taat kepada Yesus. Tadi, ya, kalau kita mau mendapatkan damai, yang pertama kita harus datang kepadanya. Datang, kan? Misalnya saya mau datang ke Pak Pendeta Silvanus, ya saya dari sini kan harus jalan ke situ, kan? Kalau saya hanya berjalan, nggak datang, ya, saya harus melangkah menghampiri Pak Pendeta Silvanus. Itu yang pertama, harus datang kepada siapa? Yesus. Kemudian yang kedua, taat. Kita harus taat kepada Yesus. Tidak hanya datang saja, tetapi harus taat. Perhatikan ayat 29, Bapak Ibu. Memikul kuk, ya, kata memikul kuk di garis bawahi. Kata memikul kuk itu berarti kita harus taat
atau mentaati Yesus Tuhan kita. Kalau setelah kita datang kepada Yesus, kita tidak mau mentaatinya, maka hubungan dengan Allah ya tidak bisa pulih ya. Jadi harus datang dan sekaligus taat ya. Jadi datang kepadanya kemudian taat melakukan kehendaknya. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku Tuhan ya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau apa? Memperhatikan perintah-perintahnya. Jadi kalau kita mau damai sejahtera, maka yang harus kita lakukan adalah taat kepada perintah-perintah Tuhan. Tadi dikatakan damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Bayangkan sungai yang tidak pernah kering. Ya, damai sejahtera itu akan mengalir selalu dalam hidup kita. Tidak akan digantikan oleh apapun. Tapi syaratnya harus taat. Kemudian Imamat 26 ayat 3 dan 6. Saya mohon Mas Indra membaca. Imamat pasal 26 ayat 3 dan 6. Kalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negeri itu. Ya, terima kasih Pak Indra. Nah, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku, berpegang kepada perintahku, maka aku akan memberi damai sejahtera. Ya. Nah, ini udah ayat yang berapa? Yang kedua saya kasih ya. Kemudian Yesaya 60 ayat 1 sampai 2, saya mohon Mas Dana. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Saya 60 ayat 1 sampai 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kelemahan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemudian ayat 15, 17, saya mohon Mas Yuda. Ayat selanjutnya ayat 15 dan 17. Yesaya 60 ayat 15, 17. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Amin, terima kasih. Jadi dia akan melakukan segala sesuatu ya bagi kita. Ya, bagi bangsa Israel yang dia janjikan tadi apa saja di situ sangat jelas ya. Kemudian yang lebih penting di situ adalah damai sejahtera. Jadi memang
firman Tuhan dengan jelas dan gamblang menyatakan kepada kita bahwa kebutuhan terbesar dalam diri manusia adalah damai sejahtera yang hanya ditemukan di dalam Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita sudah tahu bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita sering kehilangan damai. Dan kita tadi sudah bersama-sama belajar penyebabnya adalah dosa. Kemudian kalau kita sudah tahu bahwa kita ini seringkali melakukan dosa di hadapan Tuhan, maka kita harus membereskannya. Membereskannya adalah yang pertama datang kepada Yesus. Bapak Ibu jangan hanya Bapak Ibu menganggap bahwa saya sudah percaya Yesus, ngapain datang lagi? Saya mau tanya, saya sudah percaya kepada Bapak Ibu mertua saya, Bapak Ibu gembala. Saya tidak perlu datang kepadanya. Ya, Bapak Ibu. Yo, kamu kok kenapa nggak datang kepada Bapak Ibu? Yo, saya percaya mereka itu sudah anggap saya sebagai anak, saya nggak perlu datang. Saya nggak perlu membangun hubungan dengan mereka. Saya nggak perlu telepon mereka. Saya nggak perlu tanya kabar mereka. Ya. Apakah seperti itu? Pada saat kita datang kepada Yesus, itu menunjukkan bahwa kita benar-benar membutuhkan Dia. Kalau tidak datang, yo, artinya kita tidak butuh. Kita merasa bahwa kita bisa menjalani semuanya. Maka harus datang. Dan datang itu tidak hanya sekali seumur hidup, tapi setiap hari. Setiap hari harus datang kepadanya. Di dalam doa pribadi kita, Bapak Ibu yang mungkin merasa bahwa saya kok belum bisa berdoa ya. Ada yang belum sampai hari ini sudah lama jadi orang Kristen tapi tidak pernah doa pribadi di rumah. Ada Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidak berani mengakuinya di sini, Bapak Ibu bisa menggumuli, ya, belajar untuk berdoa. Kalau mau ya berdoa di gereja setiap jam berapa? Ya, jam 7 sore, kemudian pagi jam 5 pagi. Nah, Bapak Ibu kalau kita terus datang ke gereja berdoa, lama-lama kita bisa, ya. Jangan hanya merasa saya tidak bisa tapi tidak melakukan apa-apa. Ya. Kalau merasa dan menyadari tidak bisa, perlu ada yang harus kita lakukan. Ada yang perlu kita lakukan untuk supaya kita terbiasa. Yaitu ya ada persekutuan doa, kita mengikutinya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita perlu datang, kemudian kita perlu taat. Ya. Jadi belajar Bapak Ibu, saya juga sama dengan Bapak Ibu ya. Kita semua adalah pembelajar. Ya. Pendidikan itu kan terjadi seumur hidup, tidak hanya berlaku untuk pendidikan formal, termasuk pendidikan rohani. Jangan hanya mengira pendidikan itu hanya sebatas di bangku kuliah atau SMA, SMP, tidak. Dalam kehidupan ini kita terus belajar. Saya yang berdiri di depan ini juga adalah orang yang belajar. Bapak Ibu jangan mengira saya sudah menjadi orang yang tidak pernah melakukan dosa lagi ya. Saya juga bergumul dengan dosa-dosa saya. Ya. Jadi saya juga punya dosa. Saya tidak mau menyembunyikan ya. Saya sebagai seorang pelayan Tuhan, kemudian saya merasa bahwa saya ini adalah orang yang tidak berdosa lagi. Tidak. Sama dengan Bapak Ibu, kita semua punya pergumulan. Kalau kita semua ini adalah orang yang suci,
tidak perlu Yesus repot-repot datang ke dalam dunia ini. Ngapain? Dia harus mati di salib itu ngapain? Kalau kita semua adalah orang suci, tapi justru karena kita adalah orang berdosa, maka Yesus berkorban atas kita. Karena kita adalah orang berdosa yang mau belajar. Yang mau apa Bapak Ibu? Belajar. Taat perlu belajar tidak? Perlu. Terbiasa bohong, mau jujur, susah enggak? Setiap hari kesenangannya bohong terus sama orang tua misalnya. Terus mau hidup jujur itu mudah atau susah? Kalau tidak mau belajar, maka ya tetap bohong terus. Kemudian terbiasa berpikir negatif tentang orang lain. Mau mengubah pola pikir itu susah atau mudah? Yaitu perlu belajar. Mau pergi ke gereja juga perlu belajar, taat, ya. Meskipun mungkin ada saat-saat tertentu di mana kita merasa, aduh saya lelah sekali dari bekerja. Aduh rasanya saya mau keluar rumah itu kok berat sekali. Ya tadi harus belajar, ya. Bapak Ibu dan saya belajar untuk taat kepada Tuhan. Maka tadi damai sejahtera akan diberikan kepada orang yang taat dan percaya. Amin. 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 Iya, jadi kita harus senantiasa percaya, senantiasa taat, maka damai sejahtera itu akan selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Amin. Katakan asik. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan, ya, firman Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu mau terus bertumbuh, maka jangan pernah berhenti untuk belajar firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemain musik untuk mempersiapkan lagu pujian. Firman-Mu ya